iblis bilang buah ini enak dimakan. Hal itu berbicara soal keinginan daging. Wow. Dan kemudian sedap kelihatannya. Betul. Gitu. Nah itu berbicara soal keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, Ya, gitu kan. betul sekali. Itu berbicara soal keangkuhan hidup gitu. Pengetahuan ya Kak. Wow. Jadi ternyata dari awal tuh ada Sudah hal-hal itu, ada, keinginan sudah daging. sistem dari Betul, si iblis keinginan itu. daging, mata dan keangkuhan. Dan Yesus sendiri ternyata juga parah sih. Parah. dicobai gitu oleh iblis. Dong, Jadi bukan Adam dan aduh. Hawa saja, Yesus juga sih. Kalau Yesus cobai berarti kita nih apa? Kita nih apa gitu ya. Betul. Jadi Aduh, itu tuh ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Itu Yesus ditantang untuk kok buat roti sudah kok batu bikin akan ini dari batu. supaya kok bisa makan. Nah, itu ternyata berbicara soal keinginan daging juga. Kemudian ya. Yesus ditantang supaya dapat terima semua kerajaan ini kan, keinginan mata yang masa dilihat. dibilang ke suhu yang ciptakan semua. Kembali lagi di Kitong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Bersama saya Lanti Wirano dan ada yang baru nih. Hai, Saputri Tesalonika. Oke, selamat datang Putri. Terima kasih di Kitong Pondok Pondok. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, sama-sama. Oke, kira-kira nih untuk pembahasan minggu lalu masih ingat kah tidak? Masih. Tentang apa? Tentang cara Tuhan melihat kita memakai uang. Oke, ya Tuhan melihat bagaimana kita pakai uang gitu toh. Kira-kira di minggu ini berhasilkah tidak? Mungkin 80%, puji Tuhan untuk itu. Karena ada keinginan daging yang merajalela ketika saya bawa motor dan ya aku lihat itu ada kosmetik. Jadi ya ada satu cerita saya mau bagi sedikit. Jadi ada pergi ke toko perempuan, maksudnya yang dong jual-jual barang-barang kosmetik. Terus saya ke sana. Saya semua beli, semua transaksi, ini tiba-tiba ada yang telepon dari IndiHome, ada yang mau perbaiki di rumah. Jadi saya angkat dan sudah pulang. Terus saya pikir kayaknya itu cara Tuhan untuk bikin saya stop kasih makan saya keinginan daging. Jadi ya dari situ saya bilang, oh iya Tuhan berarti dia lihat cara saya pakai uang itu. Apa itu untuk memuliakan dia kayak gitu sih kayak. Keren. Puji Tuhan. Kalau saya sih gimana ya? Kayaknya saya gagal karena saya punya kebiasaan itu kalau saya dapat uang kayak gitu biasanya saya sudah sisipkan untuk perpuluhan, untuk nabung begitu. Saya sisipkan lah gitu. Tapi satu minggu berjalan kemarin tuh saya kewalahan karena cukup capek dengan kesibukan. Jadi sudah terbikin kayak mau perpuluhan kawin saya tertawa lagi gitu. Pokoknya uang deh kemana? Uang itu dia kemana gitu. Dia ada terus dia strada lagi gitu. Kemana jadi ya saya pikir saya lebih banyak pakai uang itu kemarin dimakan deh. Karena ini kemarin tuh saya pun nafsu makan tuh kayak harus makan banyak gitu. Jadi saya merasa saya gagal. Tapi itu ya saya masih belajar gitu. Puji Tuhan, ke depannya harus lebih lagi seperti tadi Putri bilang. Waktu saya mau beli ini saya pikir aduh ini betul tidak untuk memuliakan Tuhan tidak kayak gitu. Iya. Itu bagus sih Kak. Thanks for jadi ini Tong punya pembahasan di minggu lalu dan kali ini tidak kalah menarik juga kita bahas tentang apa nih? Tentang apa ya? Kita nyontek dulu apa sih? Gitu. Hati tidak tertanam di dunia ini. Mari kita sama-sama diskusi. Nah Putri, Tong mau bahas sama-sama nih soal yang tadi tentang hati tidak tertanam di dunia ini gitu. Firman yang diambil itu dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mungkin Putri bisa baca untuk kita semua. Saya akan baca kawan-kawan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow. Terima kasih
dari firman ini guys tuh ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu jangan mengasihi dunia gitu. Ini dunia yang seperti apa sih? Dunia tipu-tipu. Oh iya, dunia tipu-tipu. Oke. Apakah dunia yang seperti bulat secara geografis atau bagaimana gitu? Nah, dari 1 Yohanes ini sendiri memang ditulis oleh Yohanes juga, dan waktu dia bilang tentang ini, jangan kok mengasihi dunia. Ini maksudnya bukan dunia secara fisik ya, secara geografis, tetapi ini berbicara soal kayak dunia olahraga, dunia apalagi kecantikan, dunia apalagi, dunia pekerjaan, hits, dunia persaingan, ya, betul sekali. Kayak gitu. Jadi dia maksudnya ini soal dunia yang seperti itu. Nah, dalam hal ini juga ada sistem yang mengatur di dalamnya guys, gitu. Ada hal-hal yang sudah diatur seperti ini, dan sebenarnya sistem yang diatur ini untuk melawan Tuhan. Gitu. Ini reminder sih untuk kita semua gitu. Kadang kayak, oh ya saya fokus di dunia pekerjaan, begini-begini gitu toh. Sampai sutra sadar kalau dia punya fokus itu teralih lagi bukan ke Tuhan lagi, tetapi ke dia punya dunia itu gitu. Jadi secara langsung itu sebenarnya melawan Allah toh, karena sutra fokus lagi ke Tuhan kayak gitu. Sebut barang itu jadi mamon kah? Iya, itu sudah. Makanya dunia sebenarnya dong benci Yesus gitu, karena Yesus sendiri dia menantang tentang filosofi dunia atau sistem dunia yang ada gitu. Jadi kalau menurut dunia tong itu harus dihormati, dihargai, pokoknya tuh harus pandang orang lain nih, wow, gitu dan sebagainya. Apalagi kalau apa sekali gitu. Yo, apalagi yang ada nama begitu yang ya high lah begitu. Baru demi pengakuan aja ya. Yo, gitu. Kok hormat dia nih, hargai dia nih. Sudah selesai begitu. Nah, sedangkan dari Yesus sendiri semua harga manusia itu tuh sama. Gitu, karena kita diciptakan ya segambar serupa dengan dia gitu kan. Jadi ya kita perlu menerima dia, berarti kita juga harus menerima sesama manusia yang ada gitu. Jadi semua kita sama, putri dan sah sama kayak gitu. Putri dengan yang lain, saya dengan kakak yang di kameramen, kakak kameramen, hai, yuk, kita sama begitu. Kita punya harga sama karena di dalam Yesus gitu. Benar sekali, nah, ada juga dunia itu dia mau supaya kitong itu tercepat puas gitu. Dia mau supaya kitong itu punya rasa puas gitu. Oh iya, saya puas yang ini. Puas dengan hal-hal itu. Hal-hal yang tong sudah memang betul-betul fokus di situ. Dan akhirnya tong kayak punya hak untuk pilih, tidak ada kayaknya saya yang lebih baik begitu. Jadi orang-orang tuh boleh lawan saya karena saya lebih baik di bagian dunia ini nih, dunia pekerjaan ini nih, atau dunia olahragawan. Expert ya. Betul sekali gitu. Nah, poin yang kedua itu tentang jangan terbawa dalam cara dunia. Ini cara dunia nih memang parah sih. Yang pertama adalah tentang keinginan daging. Nah, ini kalau keinginan daging nih, ini hal yang biasa ya kita semua, karena kita semua ini daging guys gitu. Ada kayak yang terbuat dari es di sini? Tidak ada. Ya, semua dari daging saudara-saudara gitu. Coba sentuh dulu, masih daging ya daging. Kakak dong masih daging gitu. Nah, biasa kalau soal daging pasti ya punya keinginan banyak sekali gitu. Dan sifat dosa itu selalu mencari kepuasan dengan berkelebihan. Jadi terpuas dengan satu, jadi mau kayak saya mau ini itu berbicara soal keinginan daging gitu, kayak saya mau makan enak, saya mau cuman makan ini saja, jadi saya harus beli makanan yang lain. Itu keinginan daging toh. Kayak misalnya saya suka ada satu toko ice cream di sini Kak. Terus kayak suka sekali ke situ karena ice cream macanya enak. Asik. Nah, jadinya tuh saya pikir, aduh, setiap saya kerja saya mau ke sana. Dia menarik. Dia menarik saya setiap hari. Dan saya ada pikir-pikir itu juga tidak baik, dan saya ada baca-baca juga itu nggak bagus buat usus. Jadi kayak, saya mengerti, berarti
Iya, itu kayak apa ya, dia mencoba buat puas ke situ. Betul, karena memang hal-hal yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Betul. Dan juga manusia itu punya keperluan untuk perlindungan gitu, kayak rumah sederhana tapi kayaknya sa rumah sederhana tapi kayaknya saya mau yang lebih besar lagi deh kayaknya. Aduh, sudah saya bertahun-tahun di rumah dari ini emas. iya, itu beda loh. Apa orang-orang rumah tuh dia tembok saya keramik nih, sungguh memang terapa sih. Terus sedikit lagi rumah naik ke surga just kidding. Cuman kadang kan kayak tuh orang-orang tuh kayak terpuas dengan rumah satu, mau cari yang lain lagi begitu. Padahal kasihan banyak orang yang terpunya rumah benar begitu sekali. Lalu manusia punya seksualitas dari Tuhan. Nah ini artinya seks adalah gift dari Tuhan untuk mereka yang sudah diberkati, gitu, sudah diberkati gitu dalam pernikahan yang kudus, gitu, sudah disatukan kayak gitu. Tapi karena keinginan daging, dia merampas itu hadiah itu, jadinya bukan hadiah lagi, tapi jadi bencana. Jadi gitu. Bencana. Iya, bencana buat orang-orang yang melakukan itu, karena sudah melakukan seks di luar nikah. Ya, ini ya pelajaran sih buat kita semua yang belum nikah, betul-betul kita harus menjaga kekudusan gitu, sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan gitu. Benar sekali. Dan juga selain keinginan daging nih Put, ada juga yang namanya keinginan mata. Aduh. Jadi kayak Tuhan dia punya itu tuh. Pokoknya saya juga harus punya. Benar sekali. Seperti saya duduk di sini dan lihat kakak dari ujung kaki sampai kepala. Aku inginkan kacamata itu, anting itu, semuanya kayak kalau Disa kayaknya nanti bagus deh. Padahal gitu. sia-sia ya. Jadi sebenarnya buat anting-anting ini nih, karena tadi malam tuh pergi satu toko, bilang mau belanja, tapi sampai sana nih sungguh dia punya menarik perhatian, bling-blingnya itu kayak belilah saya beli. Jadi keinginan mata ini betul-betul kayak tadi malam saya baru alami itu guys. Apalagi perempuan toh. Ya benar sekali. Ada juga yang namanya keangkuhan hidup. Jadi sifat yang mencari posisi dan wibawa. Ini kayak betul-betul dong cari nama gitu kan, cari kursi, cari jabatan, pokoknya cari supaya dong punya nama tuh diakui gitu. Dong punya hidup diakui, dong punya keberadaan itu diakui oleh orang-orang gitu ya, gitu. Dan juga ternyata untuk soal keangkuhan hidup ini berbicara soal sifat yang suka gosip dan fitnah orang lain. Nah ini apa ya? Ada istilah yang bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan ya, fitnah. Memang karena ini nih hati guys, hati yang gitu. Ya. Oke. Dan yang ketiga adalah tentang sistem dunia sedang lenyap. Nah ini apa nih gitu? Ternyata nih Put, dari sejak mula penciptaan, ternyata untuk sistem dunia ini sendiri itu ada gitu. Itu bermula dari Adam dan Hawa. Oh, bapak mama kita dulu. Iya, tuh nenek tete dong gitu. Jadi bukan baru sekarang tuh, tapi soalnya dari dulu. Contoh, seperti ada firman yang bilang perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, iblis bilang buah ini enak dimakan. Hal itu berbicara soal keinginan daging. Dan kemudian sedap kelihatannya gitu. Nah itu berbicara soal keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian gitu kan. Itu berbicara soal keangkuhan hidup gitu. Pengetahuan ya Kak. Wow. Jadi ternyata dari awal tuh ada hal-hal itu, keinginan daging. Sistem dari si iblis keinginan daging, mata dan keangkuhan. Dan Yesus sendiri ternyata juga dicobai gitu oleh iblis. Jadi bukan Adam dan Hawa saja, Yesus juga sih. Kalau Yesus cobai baru kita nih apa? Kita nih apa gitu ya. Betul. Jadi itu tuh ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Itu Yesus ditantang untuk kok buat roti sudah batu ini supaya kok bisa makan. Nah, itu ternyata berbicara soal keinginan daging juga. Kemudian Yesus ditantang supaya dapat terima semua kerajaan ini kan, kayak masa dia bilang ke suhu yang ciptakan semua kayak yang memang buat iblis sekali gitu. Jadi ternyata hal itu juga tentang keinginan mata pun. Dan kemudian Yesus juga ditantang supaya kau lompat dari atas bait Allah ini supaya malaikat-malaikat nih dong selamatkan kau kayak gitu. Proteksi ya kayak gitu. Betul sekali. Apa jatuh aja. Iya, dan hal ini juga berbicara tentang keangkuhan hidup. Jadi sistem dunia ini sedang lenyap, maka tong harus lakukan kehendak Allah dalam tong punya hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke guys, jadi itu tong punya pembahasan dan kali ini tong akan masuk di sesi tanya-tanya. Nah, Bud, ada pertanyaan nih.
kira-kira ada hal tidak yang kau sering buat dan kau tahu kalau ternyata hal yang kau buat itu berkenan di hadapan Tuhan? Banyak sih, tapi saya mau share satu contoh. Cuma ini tidak masuk akal tapi harus di-share. Oke. Supaya kalau ada yang mengalami segera keluar dari situ. Jadi kadang tuh gabut kakak, saya buka Pinterest, baru saya stalk ini cowok ganteng. Model-model ganteng. Neymar, kayak Neymar gitu, Neymar. Saya biasa cari di Pinterest, kan saya suka Neymar sekali kan. Terus saya biasa lihat dia video-video di Pinterest, kan kalau dia edit tuh keren tuh, pas dia bikin dia spesial, tidak ada mata yang indah itu. Jadi kadang nggak bisa stalk, jujur guys, itu bisa sampai 1 jam. Oh wow. Dan saya tahu kayak ada suara dari Tuhan begitu yang kayak bilang, ih, kok bikin apa? Kayak tuh, kok bisa berbuat baik, kok bisa buat apa begitu di luar daripada itu Putri gitu toh. Jadi ya itu sih yang saya rasa tidak berkenan kepada Tuhan karena tidak memberikan kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan ke artis yang sestalk itu dan kebodohan kepada saya. Itu yang saya lihat Kak, dan ya lebih gila dulu sih tentang Korea, saya lebih fokus ke Dora. Kalau ada yang bicara dong, Tuhan saya balas bicara dong. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menyadarkan. Gitu sih Kak, kalau dari saya. Ini harus dikurangi sekarang. Bukan dikurangi, tapi betul-betul lari sih. Oke, baik. Ya. Bagaimana dengan Kakak? Kalau dari saya sendiri ya pasti banyak lagi karena sama si manusia dan sama si daging, jadi ada banyak hal yang sama si buat itu menurut saya punya keinginan daging sendiri, tetapi saya tidak menjadikan keinginan daging itu sebagai alasan supaya saya buat hal itu terus menerus supaya tidak berkenan, tidak berbau harum di hadapan Tuhan kayak gitu. Ada banyak hal gitu. Salah satunya mungkin seperti kayak ya, contoh sederhana saja, scroll HP. Scroll HP, kayak ada 1-2 waktu di mana saya punya waktu untuk betul-betul saat biasanya kan kalau bangun itu langsung doa gitu kan, baca firman. Tapi saya juga punya kebiasaan untuk kayak research dulu kayak gitu buat penelitian dalam firman ini maksudnya bagaimana kayak gitu, gini gitu. Jadi setelah situ baru saya worship kayak gitu kan, baru saya doa kayak gitu kan. Harusnya dia punya alur begitu, tapi kadang karena kayak HP ini dia sembunyi nih, kayak itu sangat menggoda kayak gitu, menggoda sekali. Jadi kayak ya akhirnya waktu-waktu yang harusnya dipakai untuk Tuhan kayak gitu dipakai untuk HP, dan ya itu tidak berkenan toh di hadapan Tuhan gitu. Ya seperti itu sih. Oke Kak. Sekarang saya akan tanya, adakah hal yang saudari tahu yang baik dan ingin melakukan tapi sering gagal dan tidak berhasil melakukan? Ada begitu Kak Yola? Hal yang ya kakak tahu itu baik, kakak melakukan tapi gagal dan tidak berhasil begitu. Ada banyak sekali. Saya tahu itu baik, tapi saya buat itu. Tapi ini tidak, kalau dari saya secara pribadi memang saya coba untuk praktek terus hal ini karena betul-betul, kalau berbicara soal pengampunan ini hal yang kayak terhabis begitu. Masalah satu datang, mengampuni, satu datang lagi, mengampuni, satu datang lagi. Makanya firman Tuhan bilang memang ya sampai 70 kali 7 toh kau mengampuni seseorang gitu. Jadi kayak betul, no limit gitu. Jadi kayak saya tahu saya sebagai anak Allah gitu, saya di dalam Yesus, saya tahu saya punya peran itu seperti apa, dan saya memiliki karakter Kristus itu seperti apa, jadi tindakan juga harus seperti itu gitu. Tapi kadang tuh emosi, ketika emosi menguasai itu terada lagi tuh pengampunan, pokoknya mau marah begitu. Jadi ya saya masih belajar dalam hal itu gitu. Saya harusnya mengampuni, tapi saya lebih lebih memilih untuk marah-marah kayak gitu. Tapi syukurlah ya, karena pertolongan Tuhan juga. Saya bukan pribadi yang kayak simpan begitu. Tidak, saya langsung keluarkan dan memang selesai di situ dan langsung mohon ampun sama Tuhan kayak gitu. Karena saya ingat sekali firman Tuhan yang bilang kalau kau mau diampuni ya kau juga harus mengampuni orang lain kayak gitu. Itu sih kalau dari kakak gitu. Kalau dari Putri bagaimana?
Kalau dari saya ingat yang tadi kakak bilang kalau memang kau mau ikut Tuhan ya ikut dia kehendak ya berarti kau juga harus lakukan dan bertindak seperti itu toh. Kalau kau sudah tahu, kau menyadari kau gambar mana. Sani ada satu hal, sebetulnya banyak, tapi satu saya mau bagi. Saya selalu tuh lelet kayak lambat begitu, gerakan lambat. Gerlam, dong bilang. Oh, bukan gercep ya ini. Oh ya gerlam. Pas mau siap-siap pergi ke satu tempat begitu. Contoh kayak Pikomsel kan itu setelah KTB kan. Setelah makan siang baru ke sana. Tapi malas kayak aduh. Saya baru sadar kemarin rasa kayak Tuhan tegur. Kok nyaman di situ? Dan kan nyaman. Kan boleh nyaman di dalam dosa toh. Saya langsung kayak ingat itu. Saya ingat satu kali. Bapak Franz bilang tentang kalau kok ikut apa yang kau dengar atau kau rasa itu berarti atau macam apa yang nilai dunia kasih itu berarti kan macam kayak kau tidak melakukan kehendak. Ketika kau tidak melakukan kehendak Allah berarti kau melakukan kehendak iblis. Gitu. Jadi ketika saya malas, saya gerlam, langsung ingat, berarti saya melakukan apa kehendaknya iblis. Dia senyum-senyum, dia suka kayak andalan para lanjutkan kayak begitu. Jadi di situ saya sadar kalau itu tidak baik dan datang tepat waktu itu baik dan itu artinya menghargai orang waktu. Gitu sih Kak. Dan juga sebenarnya untuk pertanyaan ini berhubung dengan tadi yang kita sebilang ada keinginan daging, mata, ada keangkuhan hidup gitu gitu, kayak hal-hal yang sebenarnya tong mampu untuk mengontrol itu untuk supaya tong jangan terjerat di dalam, tetapi tong lebih memilih tong punya keinginan daging gitu. Sebenarnya tong mampu untuk mengontrol tong punya mata untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik, tetapi kita lebih memilih untuk mau melihat. Sebenarnya kita mampu untuk atas pertolongan Tuhan mampu untuk mengontrol supaya betul-betul kita hidup dalam kesederhanaan dan sebagainya. Tapi kita memilih untuk kayak terpuasa mau lebih lagi begitu. Memang duniawi nih dia punya rumus berbeda sekali dengan caranya Tuhan. Gitu. Oke, jadi begitu guys. Nah Bu, tong lanjut lagi ya. Jadi tadi kan tong sudah bahas tentang apa. Yang pertama itu kalau kok pernah tidak buat sesuatu yang tidak berkenan ke Tuhan. Terus yang kedua tentang kok bisa buat itu, toh hal yang baik tapi kok gagal untuk buat gitu. Kok tahu kalau kok harus buat itu tapi ternyata kok gagal dalam hal itu. Nah, dari kedua antara ini yang mana yang sering sekali kok alami? Saya sih yang kedua tadi yang bilang kakak seharusnya saya bisa tepat waktu tapi saya memilih untuk lelet itu maksudnya lambat karena kalau yang tentang lihat foto-foto di Pinterest itu masih bisa kayak saya hilangkan gitu atau maksudnya saya lari dari situ. Tapi kalau datang terlambat itu yang kayaknya iblis tuh bikin rasa nyaman kak dengan hal itu kayak it's okay, dong akan mengerti kok yang tunggu kok di sana padahal itu menuju kebodohan, kerugian yang besar. Terus kalau Kak bagaimana? Kalau kayaknya sih nomor 1 sih. Kalau tadi kan tong bahas soal ada keinginan daging, mata sama keangkuhan hidup gitu. Jadi kalau saya pribadi tuh lebih ke keinginan mata gitu. Jujurly ini guys, teman-teman semua girl gitu. Saya tidak bilang juga ini baik, tapi saya pikir ini hal yang tidak berkenan, yaitu keinginan mata, di mana saya kalau lihat dia punya itu, saya juga mau itu. Tapi secara terlangsung saya juga mau begitu, apalagi related banget Kak. Betul, apalagi kalau sesuatu yang betul-betul unik begitu tuh. Tidak bisa tahan. Ini teman-teman kalau dengar podcast yang sebelumnya tuh saya bilang saya suka hal benda-benda unik dan sebagainya. Saya akan beli itu walaupun tidak berguna. Gitu, jadi museum ya kamarnya tuh karena tidak dipakai. Betul sekali, itu hanya untuk supaya mata tuh kayak enak begitu. Kayak kelucuan sedetik nggak sih Kak? Padahal terhadap fungsi apa-apa kayak gitu. Ini cuma saya menikmati. Saya juga kayak begitu. Jadi memang saya pikir hal ini tidak berkenan sih di hadapan Tuhan. Oke, sekarang saya akan tanya kakak, kalau misal nih kakak waktu tinggal 1 jam saja di dalam kakak hidup, toh baru akan berakhir. Kira-kira kakak Yola mau bikin apa?
Deep ya. Iya, deep sekali. Ada salah satu kata motivasi dari tokoh spiritual dan politikus India, yaitu Mahatma Gandhi. Dia bilang, hiduplah seakan esok tuh kau mati. Jadi betul-betul kalau hari ini nih hari yang terakhir dan kau harus buat yang terbaik karena besok kau mau mati. Maksudnya meninggal begitu. Besok kau meninggal, jadi hari ini kau harus buat yang terbaik versi kau. Begitu. Jadi kalau tinggal 1 jam lagi dalam saya punya hidup, saya akan buat apa dalam sejam itu bukan mungkin, yang saya akan buat adalah yang tadi saya mention di pertama, orang-orang mungkin yang sama masih sakit hati cepat sudah mengampuni, karena saya kayak nyaman untuk menyimpan hal itu sendiri, kan sakit hati sakit hati, jadi kayak betul. saya menikmati rasa sakit hati itu, padahal waktu kita sakit hati kita sedang minum racun sendiri dan berharap orang lain yang mati. Padahal kita yang mati gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang tidak baik gitu. Ya, betul. Kita sedang minum racun itu sendiri tanpa kita sadari gitu. Jadi kalau tinggal waktu sejam, biasa akan mengampuni orang-orang yang betul-betul sudah biasa kalau kita mengampuni orang yang kita sayang, kayak gitu. Ya, betul. Tapi bagaimana kalau kita mengampuni orang-orang yang tidak kita That's sayang, right. orang-orang yang kita benci? Sudah biasa kita mengasihi orang-orang yang kita sayang. Benar. Tapi tidak biasa kita mengasihi orang-orang yang kita tidak sayang atau kita benci dan kita tidak suka dia. Ya. Begitu. Betul-betul love your enemy ya. Iya, kayak Not gitu. enemy, Tuhan tidak mau bikin dia jadi musuh, tapi ditunggu mata kedagingan itu kayak against tong. Ya. Iya. Kalau Putri bagaimana? Kalau saya sih, saya ada pikir kakak mulai dari saya bertobat 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini kayak di telinga dan hati ini kayak saya ingat Yesus kata-kata yang ini beritakanlah kerajaan Allah. Oh iya. Terus kayak terinspirasi juga dari kakak Yola dan Pokem dan semua pemuda-pemuda di Pokem juga, Bapak Jim, Bapak Franz dan semuanya kayak gencar sekali begitu untuk spreading the gospel, macam kasih tahu kabar baik kemana-mana. Terus kayak saya kan sudah tahu, kakak sudah tahu juga, dan kita sudah belajar banyak dari hal itu, dan yang saya harap sih saya bisa, tapi ini gila sekali sih, saya ingin sekali pergi ke tempat-tempat yang tidak mungkin kayak tukang-tukang mabuk gitu kak, atau bahkan tong saudara seberang yang tidak tahu kalau ternyata tong tuh punya tiket gratis dari surga nih. Kalau ketika aku tahu Yesus, maksudnya aku cari dia dan aku terima dia dan aku percaya ke dia, nanti tuh tong sama-sama di akhir tong hidup tong akan sama-sama di kerajaan surga. Itu yang saya kayak kalau ada 1 jam saya pengen sekali, mungkin saya pengen ke ini sih, katanya agak sedikit kasar kayak ke teroris begitu, kasih tahu kabar baik karena saya tahu mereka melakukan itu untuk satu goal yang mereka yakini itu benar, tapi ternyata itu nggak benar itu filosofi atau ide yang salah, sedangkan kan Yesus nih maunya hal yang baik, ada nih yang baik gitu. Betul. Itu sih kak kalau saya mau spread the gospel. Saya setuju dengan itu, betul ya, betul. Ke Papua apalagi. Saya juga kan? demikian sih, kalau ada waktu 1 jam yang harus itu ya, selain mengampuni itu saya juga memang harus kasih kabar baik untuk semua orang, harus tahu gitu. Betul. Siapa itu Yesus dan orang-orang bisa terima, dan kita sama-sama menikmati kerajaan Allah gitu. Betul. Tidak sendiri-sendiri. Dan saya yakin sih kak, Papua itu diselamatkan bukan karena seseorang yang pintar, tapi karena Injil kerajaan surga. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Betul. Haleluya. Oke guys. Oke Putri, masih ada pertanyaan lagi. Nah, waktu Yohanes dia singgung tentang dunia dalam ayat-ayat ini maksudnya apa ya? Dunia gitu. Sesuai dengan yang ada di ayat tadi kan dia bilang tentang keinginan daging. Oh ya. Terus keinginan mata sama keangkuhan hidup. Keinginan daging ya secara badania, macam kayak ingin sekali makan es krim itu atau harus makan bulgogi itu. Pokoknya makanan-makanan kayak yang tong inginkan lah secara badania. Terus keinginan mata ya apa yang saya lihat orang lain punya, sama seperti itu. Atau apa yang orang lain posisi ada di mana, saya juga mau punya posisi seperti itu. Terus yang terakhir keangkuhan hidup ya lebih ke arah egosentris sih. Tentang
sapu diri, benefit apa yang saya bisa dapat, atau mungkin sapu nama yang naik, supaya dong tahu saya baik, putri yang adalah. Dia baik baru. Dia baik baru. Gitu, itu sih Kak, jadi salah akhirnya salah. Kakak mau tambah? Ya memang untuk dunia ini sendiri kan dalam bahasa asli itu maksudnya kosmos itu artinya sistem di mana semua tuh diatur begitu. Jadi sehari-hari seperti tadi sudah dijelaskan itu tentang apa yang diatur, sistem mengatur tentang dunia olahraga, dunia pekerjaan dan sebagainya, sampai nggak tersadar kalau sistem-sistem itu yang mengatur sampai buat kita melawan Tuhan begitu. Dan memang ada firman yang bilang begini, kalau dunia itu benci kok, ingat bahwa dia telah lebih dahulu membenci Yesus, jadi dunia ini terlebih dahulu benci Yesus daripada gitu. Jadi sekiranya tong ini yang di dunia, dari dunia tong mengasihi dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi kayak karena tong di dunia, jadi kayak ya dunia mengasihi kita begitu. Tetapi karena kau bukan dari dunia, ini bukan dari dunia, melainkan Tuhan Yesus itu pilih kita dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kita. Jadi maksudnya kayak Yesus saja dibenci. Betul. Gitu. Karena filosofi Yesus tentang dunia ini betul-betul tertantang sekali dengan hal-hal duniawi gitu. Jadi orang-orang akan membenci Yesus sendiri, dan kita yang menjadi pengikut Yesus pun akan dibenci. Benar sekali. Seperti itu. Karena kita berbeda dengan duniawi ini, hal-hal dunia ini gitu. Beda. Itu sih ya. Oke Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah arti mengasihi dunia? Kelihatannya seperti apa? Apakah contohnya? Kakak ada contoh? Apa arti mengasihi dunia itu kayak bagaimana? Mengasihi dunia ini kan artinya kita melawan kasih Allah ya, karena sepertinya kita lebih mengasihi hal-hal itu daripada Allah itu sendiri, daripada kasih Allah itu sendiri gitu. Dan sedangkan hal-hal duniawi itu hanya bersifat sementara gitu. Tidak seperti tentang kasih Bapa yang kekal gitu. Ujung-ujungnya tuh hidup kekal, tetapi hal-hal yang duniawi ini semuanya bersifat sementara. Jadi pastinya untuk contoh-contoh yang ada ya mungkin mempertahankan hak-hak ini sapunya gitu. Bukan kok ini sapunya. Saya dapat ini dari saya punya usaha kerja keras sendiri. Jadi kok tidak boleh kayak gitu. Jadi saya akan mempertahankan soal saya punya hak-hak ini gitu, karena saya terlalu mengasihi hal-hal yang ini nih gitu, supaya saya aman, supaya saya baik gitu. Mungkin itu sih contoh dari saya. Kalau dari Putri bagaimana? Kalau dari saya Kak, saya ingat dulu mama pernah waktu saya kecil tuh sama mama bilang gini, "Nak, kau harus ingat kalau mati di dalam Kristus itu adalah keuntungan." Nah, terus saya mikir gini, kan anak kecil nih, anak SD. Mama tinggal pikir mati terus saya mau mati begitu tuh, dengan sapu ada laki-laki dong. Terus ternyata saya baru sadar pas dewasa ini arti dari ayat itu, kalau artinya itu kita semua ini hanya dititip sesuatu sama Tuhan. Kayak saya punya mama, saya tidak bisa mengasihi dia sekali. Bahkan ketika saya mengasihi sama mama terlalu, itu berarti saya sudah taruh sapu mama sebagai Tuhan. Begitu. Karena mengutamakan. Benar. Ketika Tuhan akan mengambil dia suatu hari nanti, saya akan marah sekali. Ke Tuhan. Karena memang Tuhan kenapa gitu. Saya lupa kalau ternyata saya terlalu mengasihi dia dibandingkan Tuhan. Betul. Gitu. Sedangkan Tuhan kan bilang kalau kita percaya dia, ya nanti akhirnya semua akan sama-sama dengan dia. Yang artinya akan ada saya, Kakak Yola, semua yang di belakang kamera, bahkan sapu mama pun gitu. Dari situ saya mengerti kalau oh ya, berarti semuanya titipan. Maksud Tuhan itu selalu baik. Dan siapa sih yang bisa mendalami pikirannya Tuhan di pengkhotbah kan bilang gitu tuh Kakak. Jadi, itu yang saya rasa. Jadi sama mama juga pernah bilang gini, "Nak, kau tuh memang saya punya anak, tetapi saya tahu kalau kau adalah titipan Tuhan. Jadi kemanapun kau pergi, saya tidak akan takut." Begitu. Memang ini agak jauh dari topik, tetapi dari situ saya jadi
berani untuk melepaskan hal yang kayak fokus kayak situ. Bahkan berbagi uang pun lah kayak saya tahu orang itu butuh uang, tetapi saya terlalu khawatir dengan nanti besok makan apa? Gimana ya, makan batu gimana. Saya lupa kalau dia Jehovah Jireh, sorry, ala the provider toh gitu. Tapi ya Pak Hero juga bisa sih. Jehovah Hero and Jireh. Oke. Jehovah Jireh. Ya, jadi di situ saya Tuhan tuh maunya tuh sebetulnya light. Kayak santai aja gitu, kok tidak usah terlalu begini. Ketika kau terlalu mengasihi, kau punya kekhawatiran itu ya, kau akan khawatir juga. Betul itu sih. yang saya dapat dari mengasihi dunia. Bahkan kalau HP hilang pun atau apa yang hilang ya udah hilang aja. Tuh orang kasih pinjam kau barang baru balik tidak bentuk sama ya. Kok jangan kasih itu. Tuhan maunya aku damai dengan orang itu. Sebetulnya dia cuma mau itu toh. Ini saya bisa melihat sisi keimanan yang kuat nih waktu HP. Haleluya, amin. Ya, terima kasih ya Tuhan, kemuliaan balik. Oke. Kan ini habis saya nih, tapi jangan Tuhan. Ya. Jadi betul-betul segala sesuatu yang kita miliki ini ya punya Tuhan. Jadi apalah saya untuk mempertahankan itu. Betul. Gitu kayak ada salah satu penyanyi rohani yang sudah mendahului kita semua, dia bilang dia mau cari apa sih di dunia ini gitu. Oke, Kayola. Ya. Jadi kan ada dua pilihan toh yang ada di dalam ayat-ayat tadi tuh, yaitu antara aku mengasihi dunia atau aku mengasihi Tuhan. Nah, terus Kak Kayola bisa kasih tahu gitu atau bagi tentang kira-kira apa akibat dari kedua pilihan tersebut, yaitu mengasihi dunia kah atau mengasihi Tuhan? Ya. Pasti ada akibat ya dari kedua hal itu. Untuk mengasihi dunia itu sendiri ya akibatnya sudah pasti untuk hal-hal ketuhanannya itu ya sudah Tuhan terdapat lagi kayak gitu, betul-betul ya terdapat apa-apa. On the way maut. Iya, on the way maut gitu, nilai-nilai kekal terada lagi, hidup kekal terima lagi kayak gitu, karena kita lebih mengasihi dunia kayak gitu. Memang di dunia jadi kayak saya dapat ini gitu, semua kayak saya dapat begitu. Kayak berlimpah begitu toh, semua yang sama itu saya dapat semua, tetapi dia terpikir nih akhir dari hidupnya bagaimana, kehidupan selanjutnya itu bagaimana gitu. Itu akibatnya gitu kan. Hanya menikmati kesenangan sementara tapi tidak memikirkan kesenangan kekal itu seperti apa gitu. Nah, akibat dari mengasihi Tuhan adalah ya hidup kekal, hidup selama-lamanya seperti itu gitu. Mengasihi Tuhan, terima keselamatan dan terima kehidupan kekal walaupun di dunia ya sebenarnya dapat tolak gitu, ditolak, dibenci, dijauhi gitu. Saya punya pengalaman seperti itu Putri, di mana saya mempertahankan nilai-nilai Yesus, yaitu mempertahankan nilai-nilai Yesus dengan tetap mengasihi saya punya saudara, walaupun dia buat salah, tetapi saya dijauhi oleh orang-orang sekitar. Even mereka memang sudah tahu Yesus gitu. Nah, lalu yang kedua, saya punya experience juga di mana saya mempertahankan nilai-nilai Yesus itu sendiri untuk kebenarannya itu, tetapi saya betul-betul dimarah, bahkan mungkin dikucilkan, dicaci maki, bahkan kalau tidak punya iman yang kuat di dalam Tuhan itu tuh nanti kayak kenapa saya begini gitu, itu pasti kayak shock toh. Bisa kayak depresi juga nggak sih? Iya, itu bisa kena mental juga gitu. Kayak maksudnya apalagi gitu yang sama-sama selalu begitu, yang paling dekat begini, terus tiba-tiba karena saya mempertahankan nilai-nilai Yesus, terus Putri jauhi saya, ya ampun itu dia sakit nih kayak bagaimana ya? Sih, Kak. Kayak maksudnya Tuhan, kenapa buat yang benar tapi kok malah dijauhi? Buat yang benar kok malah dibenci? Buat yang benar kok malah ditolak? Seperti itu. Tapi itu sudah karena dunia juga benci Yesus. Jadi toh yang menjadi pengikut Yesus juga akan dibenci oleh orang-orang duniawi ini atau hal-hal duniawi ini. Dibenci. Gitu. Ya, Putri bagaimana? Kalau saya 2 tahun yang lalu kan saya baru bertobat toh. Maksudnya bertobat ini dalam arti betul-betul bukan firman saya dengar saja telinga kanan keluar telinga kiri, tapi menjadi pendengar dan pelaku. Pendengar dan pelaku gitu. Sebetulnya terinspirasi dari Kayola, Ain dan banyak teman-teman yang sering share firman Tuhan gitu toh. Terus saya lihat kayak Isa juga bisa begitu. Kenapa tinggal upload K-pop terus gitu toh. Terus sebenarnya masuk ke K-pop itu sendiri ada juga teman di situ, tapi bukan hanya dia, tetapi orang-orang lain juga. Dan
itu semakin tidak baik toh Kak. Jadi waktu saya putuskan untuk tidak mau fokus ke per-K-popan lagi, BTS dan yang lain sebagainya. Maaf, tapi kebenaran harus jadi. Jadi ini bakalan dijauhin. Ya, it's okay. I have tiket kerajaan surga and you too. Kaca di belakang layar lagi angkat begini. Oke. Jadi itu apakah kamu mau tiket konser BTS atau tiket kerajaan surga? Asik. Ini nih begini-begini yang. Jadi saya pilihnya kerajaan surga dong gitu. Jadi sapu teman ada beberapa mereka jauhi saya karena dia bilang terlalu suju sekali. Rohani sekali, terlalu apaan sekali gitu. Betul. Itu memang menyakitkan. Ada kayak berapa lama begitu nggak dekat sama teman itu. Tetapi luar biasanya ketika tong memang pilih Tuhan. Tuhan bukan hanya bikin tong lihat orang itu kayak dia yang gelap bertong yang benar, tetapi dia membuat kitong berdoa untuk orang itu juga supaya dia lihat kebenaran atau terang yang sama kayak tong. Gitu jadi. Pas saya berdoa begitu dan sekarang saya ada rasa, saya tahu itu bukan karena saya berdoa karena Tuhan sudah mengasihi dia di luar, tetapi dia sekarang juga dekat dengan Tuhan. Jadi saya kayak luar biasa begitu toh. Akhirnya bukan hanya saya, tetapi dia juga ditarik dari situ untuk melihat kebenaran itu. Jadi kayak ya memang ada risikonya, but God is God. He's bigger than this world. Jadi ya Tuhan tetap ini sih tetap kita akan dapat akibat itu yang kelihatannya tidak enak, tetapi selalu ada damai sejahtera dalam setiap pilihan dengan Tuhan sih. Dan saya pernah buat satu mention kayak gini, anak-anak muda tetaplah di dalam Tuhan walaupun orang-orang bilang kok so rohani gitu. Jadi pertahankan itu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Oke, Putri. Di ayat 17 itu ada janji yang Tuhan bilang waktu kita ikut nilai-nilai Tuhan itu ya kemungkinan besar kan Tuhan akan dibenci gitu kan. Jadi janji itu membawa kekuatan dan dukungan kepada Putri atau tidak? Mungkin Tong baca kali ya di ayat 17 itu dia bilang apa? Mari, Kakak membaca kasa. Oke, saya baca. Oke, silakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kayak gitu. Jadi bagaimana? Adakah kekuatan atau dukungan dari janji ini ke Putri atau bagaimana? Saya merasakannya karena ketika tadi yang saya bahas tentang sapu teman jauhi saya, ada beberapa di situ kan saya bilang Tuhan, tapi kan saya mau jalan ikut koto, baru keluar jalan baru atara berkembang, atara dapat teman-teman yang asik lagi bagaimana? Tapi Tuhan bilang ada teman yang asik secara rohani dan dia akan memberikan keuntungan rohani juga. Maksudnya kayak membangun rohani di Dantong. Dan Tuhan ada kirim satu kakak rohani, termasuk kakak Yola. Ada satu kakak rohani yang Tuhan kirim ketika saya mulai bertobat itu, dan kakak itu 1 bulan itu ketika saya teman dia pergi, memang tidak enak beberapa minggu sampai saya dipertemukan dengan kakak itu, dan kakak itu membimbing saya sampai sekarang ini. Dan kamu tahu kawan-kawan, ketika memang saya pilih Tuhan untuk jalan dengan Tuhan, dan tentang janji ini adalah tiap kalau tong share ke teman tuh kan pasti tong punya masalah toh. Kita mau mendengar solusi yang baik. Tetapi dulu ketika disebut teman-teman dulu, kalau saya kasih tahu tentang betapa jahatnya dunia, dong akan tambah lagi bilang memang dunia ini jahat. Jadi sudah tong jahat satu kali. Tong jahat satu kali juga sudah begitu. Tetapi ketika saya share ke kakak ini dan ke komunitas yang Tuhan sudah kasih sekarang, ada solusi, dan solusinya itu jalan Tuhan begitu. Kembali ke firman. Kembali ke firman, dan jangan takut apa yang ada di dunia ini, karena terakhir juga tuh meninggal juga dengan Tuhan, maksudnya aku takut apa lagi gitu. Itu sih guys. Dan kakak. Iya betul. Bagaimana dengan kakak? Iya, saya juga merasakan itu. Saya dapat kekuatan secara spirit dari Tuhan, walaupun memang saya dijauhi atau ditolak apapun itu, tetapi secara spirit itu kayak ada sukacita, ada damai sejahtera yang melingkupi saya punya hati, tubuh, jiwa, raga ini, dan tetap maju gitu kayak satu langkah demi satu langkah gitu untuk menuju kemenangan bersama dengan Tuhan. Oke Putri, jadi demikianlah. Pasti itu ya, diskusi tadi sudah selesai. Tadi juga sudah bertanya, dan sekarang kita masuk di
kesimpulan. Nah, kira-kira dari Putri sendiri apa nih kesimpulan yang Putri mau bagi buat teman-teman semua yang nonton dengar ini? Oke, kalau dari saya sih tadi Tung sudah belajar 2 hal, yaitu sistem dunia dan sistem nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi menurut saya, kau mau pilih yang mana? Kalau kau mau pilih sistem dunia ya, berarti kau hanya akan dapat kesenangan di sini yang sementara dan akan lenyap. Atau kau mau dapat tiket kerajaan Allah kalau kau ikut nilai-nilai kerajaan Allah begitu. Memang kau akan dijauhi, tetapi masa kau mau, misalnya kau hidup dan kau rasa kau tidak senang di kehidupan ini, masa kau meninggal lagi, kau roh lagi tidak tenang gitu. Tapi kan Tuhan sudah kasih tiket kerajaan surga. Jadi kau mau kerajaan dunia kah, kerajaan surga gitu. Oke. Kakak Yola gimana? Kalau dari saya sendiri ada 2 hal. Yang pertama adalah waktu kau ikut Yesus, waktu kau jadi pengikut Yesus, ingat kau akan dibenci, kau akan dijauhi, dan kau akan ditolak gitu. Jadi itu normal gitu. Ikut Yesus, ditolak, dibenci, dijauhi, itu normal. Begitu. Karena Yesus juga sudah merasakan terlebih dahulu. Dan juga hal yang kedua adalah itu yang tadi sebenarnya saya bilang, yaitu anak-anak Tuhan tetaplah di dalam Tuhan walaupun ada orang-orang yang bilang kok sok rohani. Oke guys, jadi itulah Tung punya diskusi di waktu siang hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment. Ya, dan jangan lupa untuk share ke kampus teman-teman di mana saja, kampus Komsel, kampus teman-teman di tempat kamu kerja, teman-teman grup WhatsApp untuk mungkin komplek kah, anak-anak komplek kah, pokoknya sebarkan hal ini. Ini kabar baik ada di dalam sini. Oke, jadi itu dia, dan sampai jumpa lagi di kita punya Pondok Podcast selanjutnya di Pondok Podcast.